saya Talita Hozi di podcast Santri Asyarifah Sani. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yang bernama Rismatul Hikmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang ajaran Islam yang bersangkutan dengan adab, syariat, dan juga muamalah. Hari ini kita membahas apa, Mbak? Saya di sini akan membahas tentang hikmah bersedekah. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang hikmah bersedekah. Mari kita dengarkan penjelasan tentang hikmah bersedekah. Jadi saya di sini akan menerangkan sedikit tentang hikmah bersedekah. Sedekah itu sendiri artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Allah sangat suka kepada orang-orang yang bersedekah dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersedekah. Karena di Al-Quran sudah diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fih. Al-ayah. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian dari hartamu itu harus dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan sebelum tidak ada lagi jual beli, tali persaudaraan, dan tidak ada lagi syafaat. Jadi, apa keuntungan kita kalau kita bersedekah? Keuntungan kita pada saat sedekah itu Allah itu melipat gandakan pahala kita. Di Al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 261. Allah itu menjelaskan bahwa orang yang bersedekah 1 biji diganjar 7 tangkai dan masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Berarti kita sedekah 1 biji dibalas 700 biji ya? Iya. Berarti kalau sekarang kalau kita sedekahnya Rp1.000, kita akan diganti 700.000 oleh Allah. Banyak sekali ya, Mbak ya? Iya. Terus saya juga punya kisah yang untuk menguatkan kalau bersedekah itu memang Allah melipatkan gandakan pahalanya. Cerita tentang apa? Tentang seorang ulama. Oke, mari kita dengarkan cerita tentang ulama tersebut. Jadi dahulu itu ada seorang ulama kaya raya. Setiap bulan dia bisa beribadah umroh. Setiap tahunnya dia juga bisa beribadah haji. Yaitu ulama itu bernama Ibnu Mubarak. Ya. Jadi pada suatu ketika itu Ibnu Mubarak ingin melakukan haji. Dia sudah menyiapkan semua kebutuhan yang dia pakai, hartanya sudah dia siapkan. Dia sudah mempersiapkan bekal pemberangkatan dia mau berhaji ya. Iya. Dan bekalnya itu nggak sedikit, tapi banyak sekali karena dia itu seorang orang yang kaya raya. Pas terjadi di jalan itu, dia melihat seorang janda yang sibuk mengambil bangkai ayam itu. Oh, jadi dia lagi berada di tengah perjalanan, lihat seorang janda yang mengambil bangkai ayam. Dibuat apa bangkai ayamnya itu? Bangkai ayam itu dia ambil, dia bawa ke rumah dan dia masak untuk dihidangkan kepada anak-anaknya. Emangnya nggak haram? Memang haram, tapi Ibnu Mubarak itu bingung. Loh, kenapa sih ibu itu mengambil bangkai? Padahal kan hukumnya haram. Ya, betul. Terus Ibnu Mubarak itu mengikutinya dan menyamari di rumah si ibu itu. Terus Ibnu Mubarak itu berkata, "Hei ibu, kenapa kau menghidangkan anak-anakmu bangkai? Padahal itu hukumnya haram." Terus ibu itu menjawab, "Iya, ini memang haram bagi kamu. Ini memang haram bagi kamu, tapi kalau bagiku itu halal. Karena bangkai ini adalah satu-satunya harta yang saya miliki. Tanpa bangkai ini, kami dan anak kami akan mati." Oh, berarti dia nggak bisa makan, saking-sakingnya dia nggak punya apa-apa, dia sampai lihat bangkai itu dimasak, dikasihkan anaknya gitu. Iya.
Ya Allah, itu bener-bener kasihan banget ya, sampai terenyuh saya. Mungkin untuk semuanya, kita saat ini yang masih bisa makan sehari 3 kali, kita harus benar-benar banyak-banyak bersyukur. Kita harus melihat orang-orang di luar sana atau orang-orang di bawah kita yang kurang mampu. Bener ya Mbak ya? Iya benar. Terus Ibnu Barok itu merasa iba dan tidak tega melihat perlakuan ibu itu. Padahal itu dia sangat kaya raya. Makan bangkai itu kan nggak pernah ya, Iya, benar. orang kaya ya. Terus Ibnu Barok itu memberikan semua bekal yang tidak sedikit itu kepada ibu itu, semuanya. Berarti semua bekal yang mau dibawa ke Mekah berhaji itu dikasihkan semua kepada ibu Juni tadi. Iya. Subhanallah, berarti mulia sekali. Masya Allah. Ulama Ibnu Mubarak tadi ya. Ya Iya. Allah, semoga kita bisa mencontoh perilaku baiknya ya. Terus anehnya itu pada saat Ibnu Mubarak pulang dari rumah, itu ada beberapa tetangganya yang berbilang gini, "Hei Ibnu Mubarak, terima kasih ya, kamu sudah membantuku pada saat tawaf tadi." Dan ada lagi tetangganya yang berbicara gini, "Ibnu Mubarak, aku melihatmu loh di Mekah." Dia itu bingung karena Ibnu Mubarak itu nggak jadi pergi ke Mekah, hartanya semuanya tuh diberikan kepada janda dan anak yatim itu, tapi kok tetangganya bilang dia melihatnya di Mekah. Iya. Dia melihat sama persis seperti Ibnu Mubarak di Iya. Mekah ya, itu kenapa itu Mbak? Terus dia itu bingung, dia berdoa kepada Allah, kok tetangga saya bicara gini. Pada saat malam hari dia tidur, dia bermimpi, "Hei Ibnu Mubarak, aku diutus Tuhanku melakukan ibadah yang engkau inginkan, yaitu haji. Aku diserupakan mirip denganmu dan aku sudah menyelesaikannya, ibadah itu, yaitu haji." Berarti walaupun Ibnu Mubarak itu tidak jadi pergi haji, dia diberikan balasan, ada yang menyerupainya melakukan ibadah haji, dan dia juga mendapat pahala berhaji, begitu ya? Iya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mencontoh perilaku dari Ibnu Mubarak tadi. Untuk itu kita harus mulai membiasakan diri bersedekah, apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita harus banyak-banyak bersedekah karena pada bulan ini lebih banyak lagi dilipat gandakan pahala saat kita melakukan kebaikan. Benar ya Mbak ya? Benar sekali. Alhamdulillah, untuk itu saya Talita, terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang hikmah bersedekah. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.